Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan bahas PPAD Matematika Kota Yogyakarta yang tahap 1. Ini soal tahun 2024. Kita mulai dari nomor 1. Pertandingan sepak bola. Di sini ada tabel ketentuan poin ya teman-teman ya. Jika menang nilainya 3, jika seri 2, jika kalah skornya -1. Kita lihat soalnya. Suatu pertandingan sepak bola antar kelas ABCD di sebuah sekolah disepakati bahwa peringkat ditentukan jumlah poin akhir pertandingan. Ketentuan poin seperti pada tabel di atas. Kita lihat. Ini yang B menang. Berarti kita tulis dulu skor A ada apa aja di sini ya. A, B, C, D ya. A, B, C, D. Ini tadi B menang, berarti dapat skor 3 ya. Ini ya kalau menang 3. And then di sini A menang, berarti dapat 3. Kita lihat yang menang-menang dulu. C menang berarti dapat 3. D menang berarti juga dapat 3. And then kita lihat di sini seri A sama D. Kalau seri nilainya 2, berarti A dapat 2, D juga dapat 2. Lanjut, ini ada seri lagi B sama D, berarti yang B dapat 2, D-nya dapat 2. Ini ya. Berarti yang menang yang D lah, yang paling banyak skor si D. Kita lihat kelas dengan peringkat pertama. Ya udah, yang A, D ya, kelas D ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Body, kita lihat soalnya dulu aja ya. Di sini Arista memiliki berat badan 48 dan tinggi 1,6 meter. Kita tulis dulu Arista, kita singkat A ya. Tadi berat badannya 48 dan tingginya 1,6. Ini kilogram, ini meter. Lanjut di sini ada Hisyam, beratnya 70, tingginya 2 meter. Hisyam saya tulis di sini. BB-nya 70, tinggi badannya atau TB, tapi saya singkat T 2 meter. Indeks massa tubuh Arista kategori normal. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita mau mencari indeks massa tubuh, diingat-ingat BB dibagi tinggi badan dikuadratin. Berarti kalau kita mau cari punyanya si A, kita cari indeksnya ya. IMB ya. IMT, mohon maaf. IMT. Berarti rumusnya tadi BB dibagi TB kuadrat ya. Ini ya, udah ada tertera di sini ya. Nah, berarti sama dengan berat badannya 48 dibagi 1,6 dikuadratin. Berarti sama dengan 48 dibagi 1,6 kali 1, kita hilangin komanya, berarti 16 kali 16 kan 256. Karena di sini komanya ada 2, berarti 1,6 kali 1,6. Ini ya, sama aja ya, saya tulis dulu biar kalian paham. Di sini ada 1, ada 2. Berarti belakang koma 2, 1, 2, komanya berarti ada di sini. Sama dengan, berarti ini langsung kita bagi aja, 48 dibagi 2,56. Berarti hasilnya 18,75. Apabila kalian belum tahu cara mengerjakan seperti ini, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya, karena ini kalian udah SMP jadi nggak saya bahas seperti yang SD. Lanjut, ini tadi punyanya si A ya. Sekarang kita cari, kita tulis ini punyanya si A. Sekarang kita cari punyanya si H. Sama seperti tadi rumusnya, berarti BB kita pakai tinta hijau aja supaya berbeda. Pakai hijau. Kalau kita mau cari H, IMT, mohon maaf. Pakai hijau biar kelihatan. IMT sama dengan, sama seperti tadi rumusnya, berarti BB dibagi TB kuadrat. Berarti BB-nya di sini 70 dibagi 2 kuadrat. Berarti sama aja 70 dibagi 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2, 4 ya. 70 dibagi 4 berarti 17,5. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Ini tadi punyanya si H. Kita lihat yang pertama, indeks massa tubuh Arista. Arista tadi yang depan ya kan. Arista tadi kategorinya 18,75. Berarti antara 18,5 sampai ini ya. Berarti ini kategorinya normal si Arista. Berarti ini benar kategori normal. Berarti yang ada pernyataan nomor satunya benar. Berarti yang ini sama ini nggak usah kita cari. Yang nomor 2 nggak usah kita cari ya kan. Nah, di sini tinggal nomor 3 atau nomor 4. Kita lihat yang nomor 3. Indeks massa tubuh Arista lebih rendah dari Hisyam. Aristanya tadi 18,75 sedangkan Hisyam 17,5. Berarti otomatis Aristanya harus lebih tinggi.
Berarti otomatis yang ketiga salah. Berarti kalau yang ketiga salah, otomatis jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar denah berikut. Diketahui luas tanah sebenarnya untuk bangunan dari denah tersebut 11 meter kali 6 meter. Kita lihat pernyataannya. Yang pertama, nilai K pada skalanya 60. Oke, kita lihat nilai K. Karena di sini lebar, berarti kita pakai rumus lebar. Berarti lebarnya ini ya, ini panjang, ini lebar. Kita lihat yang lebar berarti yang pada gambar 6 tambah 6 berarti 12 cm. Rumus skala saya menggunakan rumus cepatnya. Berarti rumusnya pakai AGS, Agus kalau saya singkatnya. Kalau kita mau cari skala, skalanya kita tutup, berarti skala sama dengan, berarti ini tinggal A per, ini ya, gambar. A itu asli, G itu gambar. Aslinya di sini 6 meter. 6 meter kalau kita jadikan senti, berarti 600 dibagi 12. 60 sama 12. 60 bagi 12 berarti 5, berarti ini 50. Di sini tadi tertera 60, berarti otomatis pernyataan pertama salah. Berarti yang ada nomor 1 salah. Berarti ini yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 3 atau nomor 4. Nomor 2 nggak usah kita cari karena sudah ini ya pasti ya. Nomor 3, luas kamar mandi sesungguhnya 24 meter. Kamar mandi kita lihat berarti di sini 6, di sini 4. 6 kali 4, 24, tapi ini cm persegi. Ini pun pada peta, berarti otomatis kalau ini sesungguhnya berarti salah ya. Berarti yang nomor 3 otomatis salah, berarti otomatis jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kesiangan. Menurut kebiasaan, Pak Andi berangkat bekerja dari rumah pukul 6. Ini ya, ini Pak Andi, sebentar dulu. Dia berangkat pukul 6. Ini BB, saya singkat waktu berangkat BB ya. Dengan kecepatan rata-rata, berarti kecepatan saya singkat K, di sini 45 km per jam. Dan tiba di tempat bekerja pukul 8. Oke, waktu sampai atau waktu tibanya pukul 8.00. Lanjut, karena suatu hal Pak Andi berangkat pukul 6.30. Oke, ini karena suatu hal Pak Andi ini berangkat pukul 6.30. Agar Pak Andi sampai di tempat bekerja pukul 8. Oke, waktu sampainya kalau pukul 8.00, berapa sih kecepatannya Pak Andi? Oke, otomatis jaraknya sama ya. Langkah pertama, ini karena sudah ada waktu dan ada kecepatan, berarti nanti kita harus cari jarak. Ini kita hitung dulu selisih waktunya. Jam 8 dikurangi jam 6 berarti ada 2 jam. Berarti kalau kita mau cari jarak, kita bisa menggunakan rumus. Kalau saya menggunakan JKW atau Jokowi, J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Kalau kita mau cari jarak, jaraknya kita tutup. Kalau ke samping kita kalikan, berarti kecepatan kali waktu. Berarti K kali W sama dengan kecepatannya di sini 45. Karena ini udah sama satuannya jam sama jam, berarti nggak usah kita ubah, tinggal kita kalikan 2. 45 kali 2 berarti 90 km jaraknya. Jam sama jam kita coret ya. Berarti ini jaraknya dengan jarak 90 km. Tinggal kita cari kecepatan. Ini kita kurangi jamnya, berarti kalau kita kurangi 1,5 jam ya kan. Ini kita ubah ke ke pecahan biasa, berarti jadi 3/2 jam. 1 kali 2 tambah 1, 3 ya. Per yang bawah ditulis ulang, 2, gini ya. Berarti 3/2 jam. Kita cari kecepatan. Kecepatan yang kita tutup berarti ini J per waktu. Berarti jaraknya di sini tadi 90. Tinggal dibagi, di sini tadi waktunya 3/2. Karena di sini pembagian, di sini pecahan, berarti harus kita pengwalik, berarti 90 kali 2/3. Yang belakang kita balik ya. 90 bagi 3 berarti 30, 30 kali 2 berarti 60. Berarti kecepatannya 60 km per jam, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hukum gravitasi Newton. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya, sebelum kita membaca ini, karena nanti membutuhkan waktu banyak. Oke, sebuah satelit memiliki massa, kita tulis dulu, massa kita singkat M. Di situ 3 kali 10 pangkat 5. Jarak di sini singkatannya R, berarti R-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lanjut, jika diketahui massa buminya berarti ini M1, ini M2 ya. Massa buminya di sini 6 kali 10 pangkat 24. Yang ditanyakan, maka gaya tarik menariknya berapa? Kita lihat di sini, rumus gaya tarik menarik F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Kita tulis rumusnya dulu boleh. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Gini ya.
Ini sama aja ya, G-nya di atas sama di bawah sama aja, nggak ngaruh ya. Tinggal kita masukin G-nya di sini, kita lihat masanya. Masanya pasti kita menggunakan ini 6 kali 67. 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kita tulis 6 kali, kalau di situ nanti nggak muat. Ini kita tulis ke bawah sini aja ya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali masanya, masa yang pertama ini tadi, berarti 3 kali 10 pangkat 5 dikali masa yang kedua, 6 kali 10 pangkat 24 per, ini ikut rumus ini ya, per berarti di sini juga ikut per, di sini R kuadrat, kita lihat R-nya ini 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat, berarti kita tulis 2 kali, berarti 3 kali 10 pangkat 8. Kalau saya mudahnya seperti ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 bagi 3 habis, 6 bagi 3 berarti di sini masih 2. And then, sama dengan, saya tulis di sebelah sini ya. 6,67 kali 2 berarti 1334 ya kan? Ini semuanya 1334. Di sini belakang koma 2, kita tulis belakang koma 2, 1, 2, nanti baru kita ubah. Lanjut di sini kali 10. Ini kalau perkalian berarti pangkatnya ini kita tambah. Oke. Berarti 10 pangkat min 11 ditambah 5. Ini ditambah ya teman-teman ya. Ditambah lagi di sini 24. Kita tulis dulu. 24. Kalau per itu berarti dibagi. Kalau dibagi berarti ini dikurangi. Yang buah ini berarti dikurangi 8 dikurangi 8. 8-nya berarti 2 kali. Berarti dikurangi 8 dikurangi 8. Tinggal kita hitung terus ketemu. Sama dengan berarti 13,34 kali ini 11, karena beda tanda berarti dikurangi, 11 kurangi 5 berarti 6, masih min ya. 6 24 kurangi 6 berarti 24 kurangi 6. 24 kurangi 6 berarti 18. Berarti ini 12 ya. 18 dikurangi 8 10, 10 kurangi 8 berarti 2, berarti 10 pangkat 2. Kalau kita mau membuat ilmiah gini, berarti harus antara 1 sampai 9. Antara 0 sampai 9. Berarti ini kita bikin 1 koma. Berarti ini 1 koma. Komanya kita majuin ke depan ya. 3, 3, 4. Kalau komanya maju berarti pangkatnya ini bertambah 1. Kali 10 pangkat 3. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan tabel akar pangkat 2 dengan pembulatan 2 desimal berikut. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya. Seorang siswa akan menghitung operasi bilangan bentuk akar dengan menggunakan kalkulator online. Oke, di sini dia menghitung ini. 4 akar 150, kita tulis dulu. 4 akar 150 dikurangi 3 akar 24 dibagi 2 akar 27 ditambah akar 3. Kalau saya ubah ke kecil dulu, berarti ini 4 yang angka utuh kita tulis ulang kali. Akar 150 ini kita ubah dulu. Saya taruh sini ya, akar 150 berarti 25 kali 6 ya, 150 ya. Berarti 25 kali 6. Akar 25 kan 5, 6 gak ada akarnya, berarti tetap akar 6 ya. Berarti 5 akar 6. Berarti akar 150-nya kita ganti 5 akar 6, dikurangi, ikut dikurangi. Ini berarti angka utuh kita tulis ulang, 3 kali 24 yang ada akarnya berapa kali berapa? 4 kali 6 ya. 4 kali 6. Akar 4 ada akarnya 2, akar 6 gak ada, berarti tetap akar 6. Berarti 2 akar 6 ya. Dibagi, ikut dibagi 2 akar 27. Akan saya tulis sebelah sini akar 27. 27 berarti bisa kita bikin 9 kali 3 ya kan. Akar 9 berarti 3, akar 3 nggak ada, berarti tetap akar 3. Berarti 2 kali 3 akar 3 ditambah akar 3. Oh ya, kalau di sini nggak ada angkanya boleh ditambahin 1. Berarti sama aja 1 akar 3. Kita hitung terlebih dahulu yang depan ini. 4 kali 5, angka sama angka ya. 4 kali 5 berarti 20, akar 6-nya tetap. Dikurangi 2 kali 3 berarti 6, akar 6. Dibagi yang bawah, 2 kali 3 akar 3 berarti 2 kali 3, 6. Berarti 6 akar 3-nya tetap. Ditambah 1 akar 3. And then kita hitung, 20 dikurangi 6 berarti 14. Akar 6-nya tetap. Kalau menghitung tambah kurang kayak gitu ya. 6 tambah 1 berarti 7. Akar 3. Tinggal kita sederhanakan, 14 bagi 7 berarti 2. Akar 6 berarti bagi akar 3 berarti akar 2.
Berarti di sini 2 akar 2. Berarti sama aja angka utuhnya kita tulis ulang 2 kali akar 2 tadi di sini sudah ada itunya ya. Ini kalau akar 2 berarti 1, ini ya, angka 2 ini ya. 1,41 berarti tinggal kita kalikan 1,41. 2 kali 1 berarti 2, 2 kali 4 berarti 8, 2 kali 1 berarti 2. Berarti jawabannya 2,82 yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Pernyataan. Oke, kita hitung aja dulu seperti ini caranya. Di sini banyak titik sudut. Titik sudut berarti yang ini, yang tepi-tepi, yang pojok-pojok. 1, 2, 3. Tinggal 3 kali 2, 6 ya. Berarti banyaknya ada 6. Sama seperti ini caranya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berarti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berarti 12. Gitu ya caranya ya. Kita lihat pernyataan dulu. Jumlah titik sudut pada prisma segi 10. Berarti kalau segi 10 titik sudutnya sama seperti tadi. Tinggal 10 kali 2. Berarti 20 titik sudutnya. And then rusuknya, kalau kita mau cari rusuk, berarti misal ini prisma segitiga ya. 1, 2, 3. Tinggal 3 kali 3. Ini juga 1, 2, 3. Yang bawah juga ada 3. Berarti 3-nya ada 3 kali, berarti 9. Berarti ini kalau 10, berarti 10 tinggal kali 3. 10 kali 3 berarti 30. Di sini tadi jumlah, berarti 20 tambah 30 berarti hasilnya 50. Berarti cocok. Berarti yang ada nomor satunya benar. Berarti antara A atau B. Berarti yang C sama D langsung kita coret. Nomor 2 nggak usah kita lihat karena di sini sudah sama. And then kita lihat yang nomor 3 atau nomor 4. Kita lihat yang nomor 3. Prisma yang memiliki 30 buah rusuk adalah prisma segi 6. Kalau segi 6 berarti rusuk tadi berarti tinggal kali 3 ya kan? Berarti 6 kali 3 harusnya 18 bukan 30. Berarti otomatis yang nomor 3 salah. Berarti jawabannya yang B. Selanjut ke soal nomor 8. Perhatikan proses pembelahan bakteri berikut. Bakteri pada umumnya akan melakukan reproduksi ataupun berkembang biak dengan cara... perhatikan soalnya aja ya teman-teman ya. Karena kalau kita baca seperti itu kelamaan. Suatu bakteri mampu membelah diri setiap 20 menit menjadi 2. Jadi setiap 20 menit jadi 2 ya. Pada suatu saat, seorang terinfeksi 5 bakteri tersebut. Banyak bakteri pada tubuh orang itu setelah 2 jam. 2 jam itu kalau kita jadikan menit berarti kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 2 jam berarti tinggal 2 kali 60 berarti 120 menit ya kan. Kita bagi 20 menit. Berarti ada 6. Ini tadi ada 5 bakteri. Sekali bakteri kan tadi membelah jadi 2 ya kan. Berarti tinggal kalikan 2. 2-nya ini tapi sebanyak ini tadi 6 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau udah tinggal kita hitung. 5 kali 2 10, 10 kali 2 20 kali 2 40 kali 2 80 kali 2 160 kali 2 berarti 320. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan daftar persentase bunga tunggal per tahun di sebuah bank. Pak Adi menabung di bank sebesar 5 juta. Sebentar ya. Dan dipotong biaya administrasi sebesar 5 tahun per bulan. Jumlah uang tabungan Pak Adi setelah 8 bulan. Oke, ini tadi 18 bulan. Kalau 18 bulan berarti otomatis lebih dari 1 tahun. Tapi kurang dari 2 tahun ya teman-teman ya. Berarti kita pakai ini yang lebih dari 1 tahun, kurang dari 2 tahun. Kurang dari sama dengan 2 tahun atau pas 2 tahun. Berarti kita pakai persentasenya yang 10%. Berarti caranya 10 per 100 per persentase ya, berarti 100 ya. 10% berarti 10 per 100 karena persen. Lanjut kali, ini 18 bulan, berarti 18 per 1 tahun kan ada 12 bulan, berarti per 12 kali 5 juta. Tabungannya tadi ya, tinggal kita coret-coret, nolnya kita coret, dibagi 6 3, dibagi 6 2. 50 dibagi 2 berarti 25. Nolnya kita coret. 25 kali 3 berarti 75. Di sini nolnya masih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti ada 750.000. Berarti 5 juta ini kita tambah 750.000. Berarti otomatis menjadi 5.750.000. And then ini tadi setiap bulannya kena 5.000 ya administrasi ya. 18 kali 5 kita hitung dulu. 18 kali 5. 8 kali 5 40, 0 kita simpan 4.
1 kali 5 tambah 4 berarti 9. Berarti 90.000. Terus kita kurangi 90.000. Tinggal kita kurangi 0, 0, 0, 0. 5 kurangi 9 nggak bisa, kita minjem 7, kita pinjam 1, tinggal 6, berarti 15. 15 kurangi 9 berarti 6. 6-nya turun, ini 5. Berarti 5.660.000. Jawabannya yang C. Selanjut ke soal nomor 10. Seorang pedagang pakaian membeli sebuah baju dengan harga 200.000. Pedagang tersebut menginginkan untung 20%. Oke, pokoknya kita untungnya dulu ya teman-teman ya. Berarti otomatis kalau untung bertambah ya kan? Berarti 100% tambah 20, berarti 120 per 100% ya. Kali, karena untung ininya yang atas ditambah 20 ya. Kali harganya tadi 200.000 karena kita menginginkan keuntungan 20% ya kan? Sama dengan, ini kita coret 2 nolnya, ini juga kita coret 2 nolnya. 12 kali 2 berarti 24. Nolnya di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 240.000. Nah, dia itu pengen ngasih diskon 25%, tapi nanti tetap harganya dapat 240.000. Boleh kita ambil salah satu dari yang terbesar dulu ya, teman-teman ya. Coba kita masukin yang D. Misal kita cari 25%, karena lebih mudahnya kita langsung ambil dari soal. Kali 320.000. Sama dengan, berarti ini kita coret. 32 kali 25, kita hitung bareng-bareng. 32 kali 25. Saya pakai cara saya ya. 2 kali 5 10, yang belakang taruh di belakang. 3 kali 2 6, depan taruh di depan. 2 kali 2 4, ini kali silang ya. 3 kali 5 15. Yang dikali silang ini tadi kita tambah. 4 tambah 15 berarti 19. Kalau saya pakai cara ini, nolnya turun, 1 tambah 9 berarti 10, 0 kita simpen 1. 6 tambah 1 7 tambah 1 berarti 8. Berarti ini 800. Berarti kita tulis 800, di sini masih ada nolnya berapa? 2 ya. 1 2. Ini 320.000, mohon maaf. Berarti ini masih 80.000. Apakah benar kalau 320.000 ini kita kurangi diskonnya 25% 80.000 ketemu 240.000? Benar ya? Berarti jawabannya udah kelihatan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah halaman, ada taman, ada rumah, ada kebun. Kita lihat soalnya ya teman-teman ya. Paman memiliki sebuah bidang tanah berbentuk persegi panjang ABCD dengan ukuran AB-nya 2x. Kita lihat, berarti di sini A sampai B ini, mohon maaf, A sampai B ini 2x. Lanjut, dan BC-nya 5x. Berarti dari B sampai C ini 5x. Kita tulis taruh sini ya. Tanah tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Luas halaman adalah 15x min 15. Halaman berarti yang ini. Boleh kita mencari yang halaman dulu. Berarti di sini lebarnya 3. Ini ya, sama seperti ini 3. And then di sininya berarti kan dari sini sampai sini tadi 5x. Berarti tinggal 5x min 5. Berarti halamannya 5x min 5. Kalau ini tadi yang ditanyakan luas, berarti tinggal panjang kali lebar ya kan? Berarti tinggal 5x min 5 dikali 3. Ini ya lebarnya tadi 3 ya. Ini panjangnya, ini lebarnya. 5x kali 3 berarti 15x. Tanda kurang ikut kurang. 5 kali 3 berarti 15. Berarti 15x min 15. Berarti otomatis pernyataan pertama benar. Kita cari yang ada nomor satunya benar. Berarti ini sama ini nggak usah kita cari. Nomor 2 nggak usah kita cari karena otomatis nomor 2 udah salah. Di sini antara nomor 3 atau nomor 4. Kita lihat yang nomor 3, luas kebun. Yang kebun berarti yang sebelah sini ya. Berarti di sini udah diketahui ini 5 meter karena sama panjangnya. Terus tinggal cari yang sebelah sini. Yang sebelah sini berarti kita pakai 2x ini tadi ya. Berarti 2x min 3. Ini ya karena berkurang ini ya. Berarti ini 2x min 3. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti sama saja. 2x min 3. Tinggal kita kalikan 5. Tinggal panjang kali lebar ya teman-teman ya. Panjang sama lebar boleh ketukar. Ini panjang sama lebarnya. 2x kali 5 berarti 10x. Tandanya dikurang berarti ikut dikurang. 3 kali 5 berarti 15. Harusnya 10x min 15 karena di sini plus berarti otomatis nomor 3 salah. Berarti yang ada nomor 3-nya ini salah, berarti otomatis jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada sebuah gambar timbangan, kita baca soalnya dulu ya teman-teman ya. Gambar 1 dan 2 berisi bola
tabung dan kubus dalam keadaan setimbang sempurna. Banyak bola yang harus ditambahkan pada bagian kiri timbangan pada panah. Oke, caranya seperti ini. Berarti otomatis satu tabung ini ada 3 bola. Berarti satu tabung ini ada 3 bola. Berarti kalau satu balok berapa? Berarti ini 3 ditambah 2 bola. Berarti satu balok ini ada 5 bola. Tinggal kita lihat, berarti ini karena tabung, berarti ini nilainya 3, di sini 3, balok berarti 5. 5 tambah 3 tambah 3 berarti 11. Di sini sudah ada 2 bola, berarti tinggal 11 kurangi 2. Berarti ini masih kurang 9 bola lagi, berarti jawabannya 9, yang B. Lanjut ke soal nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4/5 kali 3x min 4 kurang dari sama dengan 3x min 2 untuk x bilangan bulat. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Ini caranya, atas kita kalikan atas, berarti ini 4 kali 3. Ini ya, yang atas ya. 4 kali 3x berarti 12x. Saya nggak nulis lagi ya. Per yang bawah ini 5, kita tulis ulang. Dikurangi. Sama seperti tadi, yang atas kita kalikan sini. Kalau dikurung berarti kali depan kali belakang ya teman-teman ya. 4 kali 4 berarti 16. Mohon maaf, ini 16. Per yang bawah tetap 5. Kurang dari sama dengan, di sini 3x min 2. Tetap ya. 12x kita bagi 5. 12 dibagi 5. Pakai porogapet ya teman-teman ya. 12 dibagi 5 berarti bisa 2 kali. 2 kali 5 berarti 10. Kita kurangi, 12 kurangi 10 berarti 2, minta 0 dikasih koma, 20 bagi 5 berarti 4, berarti ini 2,4 X. Ada X-nya ya. Dikurangi, 16 bagi 5, kita pakai porogapet lagi boleh, berarti bisa 3 kali 5, 15 dikurangi, berarti 1, minta 0, atas dikasih koma, 10 bagi 5 berarti 2, berarti 3,2. Nggak ada X-nya berarti tetap ya. Kurang dari sama dengan tetap, itu 3X min 2. X sama X kita jadikan 1. Ini 2,4X. Kita kurangi 3X. Kurang dari sama dengan. Oh ya, ini kalau nggak ada tandanya plus. Kalau kita pindah ke sini jadi min ini ya teman-teman ya. Terus, ini angkanya kita pindah sebelah sini. Kalau X-nya di kiri berarti angkanya di kanan. 2X-nya kita min 2-nya mohon maaf kita turunin. And then negatif 3,2-nya kita pindah kalau di sini min. Kalau kita pindah jadi plus. Diingat-ingat kalau nyebrang berubah tanda ya. Di sini 3,2. Kita hitung bareng-bareng. Berarti ini sama aja 3 dikurangi 2,4 berarti 0,6 X. Kurang dari sama dengan ini tadi minus ya. Min 2 ditambah 3, min 2 berarti beda tanda dikurangi 3,2 dikurangi 2 berarti 1,2. Berarti ini tandanya plus. Oh ya, karena di sini X-nya min, berarti ini kita balik tandanya. Berarti sama aja 0,6X lebih dari sama dengan, ini kita pindah yang sebelah sini berarti min 1,2. Ini ya. Dah. Karena udah berbalik, terus kita sekarang cari X. X lebih dari sama dengan min 1,2-nya kita turunin dibagi angka depannya X berarti 0,6. 1,2 dibagi 0,6 berarti bisa 2 kali karena min ya min. Berarti X lebih dari sama dengan min 2. Berarti sama aja, kalau di sini ada tanda sama dengannya, min 2-nya berarti ikut. Diingat-ingat ya. Berarti karena lebih dari min 2, berarti min 2 ke atas. Berarti ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti otomatis jawabannya yang A. Diingat-ingat kalau ada tanda kurang dari sama dengannya, angka yang di sini ikut ya teman-teman ya. Dan ini tadi bilangan bulat, berarti jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10 kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti boleh kita tulis S itu semesta ya teman-teman ya. Berarti dari 0 sampai angka 9 karena di sini kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celing. Kok nggak berubah? Angka 7-nya juga kurang nih. Udah. Seperti ini ya teman-teman ya. Terus di sini faktor dari 6. A-nya faktor dari 6. 6 itu bisa dibagi angka berapa aja sih? 1 bisa buat bagi 6 ya kan? 2 bisa buat bagi 6, 3 buat bisa bagi 6, 6 juga bisa dibagi 6. Berarti 1, 2, 3 sama 6. Lanjut yang B sekarang. Ini X demikian sehingga 1 kurang dari X, X-nya kurang dari sama dengan 9, X-nya bilangan ganjil.
Berarti ini X-nya otomatis lebih dari 1 kalau kita bacanya. Berarti kalau lebih dari 1 bilangan ganjil berarti 3. Dan di sini kurang dari sama dengan 9. Di sini kalau ada sama dengannya, berarti angka yang ada di sini kita tulis. Karena ganjil juga ya itu angkanya ya. Berarti 3, yang ganjil-ganjil 5, 7, 9. Karena cuma sampai 9. And then kita lihat yang pertama. A gabungan B, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Di sini kalau gabungan berarti otomatis ada angka satunya ya. Kalau digabung berarti semua angka kita gabung. Oke, boleh saya tulis. A gabungan B. Caranya seperti ini. Di A ini ada angka 1 ya kan. Ini harusnya pakai kurung kurawa ya teman-teman ya. Tapi saya nggak pakai. Di sini ada 1. Kita tulis 1 kali. Di sini ada 2. Di sini ada 3 yang sama. Tetap kita tulis hanya 1 kali. Di sini ada angka 5. Usahakan urut. Di sini ada 6. Ada 7. Terus ada 9. Semua angka kita tulis, jika angkanya double kita hanya tulis 1 kali. Otomatis yang ini nggak ada angka 1, berarti otomatis pernyataan pertama ini salah. Berarti kita cari yang ada angka satunya ini salah. Angka 2 udah sama, berarti nggak usah kita cari. And then antara ketiga atau keempat. Kita lihat yang ketiga. A dikurangi B. Berarti yang sama kita coret. Kalau dikurangi seperti ini, yang sama kita coret. Berarti ada angka 3 sama. Terus karena di sini A-nya depan, berarti tinggal kita lihat sisanya. Sisa punya si A berarti masih ada 1, 2, 6. Berarti cocok 1, 2, 6. Berarti nomor 3 benar. Berarti jawabannya yang C karena nomor 3 benar. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam rangka mengurangi sampah plastik, konsumen perlu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil survei terhadap 74 orang, berarti semuanya 74 ya teman-teman ya. Di sini ada tas ini, dan tas ini. Kita lihat soalnya. Oke, di sini lebih enaknya kita menggunakan diagram Venn. Kalau saya selalu menggunakan diagram Venn. Ini yang spunbound, saya kurang paham ini tas apa ya teman-teman. Kita singkat S ya, karena depannya S. Tas kain saya singkat K. And then ini ada tas jenis lain. Kita lihat pernyataan dulu. Perhatikan pernyataan berikut. 13 orang pengunjung membawa tas kain dan tas spunbound. Berarti 13-nya ini bisa kita taruh di tengah-tengah karena ada keduanya ya. Sebentar. Kayak gini. And then di sini kan ada 40 semuanya. Udah dipakai 13. Berarti yang S-nya 40 kurangi 13. Berarti 40 kurangi 13 berarti 27. Berarti S-nya 27. Yang pernyataan kedua ini 37 orang. Oh ya, kita lihat dulu yang K. Yang K-nya 29 kurangi 13. 9 kurangi 3 berarti 6. 1 kurangi 3 berarti 1. Berarti 16. Berarti benar ya, ini cocok ya. Berarti pernyataan 1 ini berarti otomatis benar. Jika pengunjung membawa tas kain dan tas spunbound-nya ini 13. Berarti yang kedua ini salah. Karena yang harusnya membawa tas spunbound ini 27. Oh ya, saya nggak tahu bacanya. Kalau kalian bisa membacanya, bisa komen di kolom komentar ya. Lanjut, yang nomor 3 ini 16 orang membawa tas kain. Tas kainnya ini 16, berarti cocok. Berarti sama nomor 3. Berarti jawabannya 1 sama 3, berarti yang B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui fx sama dengan px ditambah q. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Fx-nya di sini px plus q. And then F min 2 sama dengan 11. Berarti X-nya ini kita ganti min 2. Berarti P kali min 2 ya, min 2P ditambah Q sama dengan di sini 11 ya. Sama seperti ini, X-nya berarti kita ganti 3. 3 kali P, berarti P kali 3 ya. X-nya ini kita ganti 3. Berarti P kali 3 berarti 3P ditambah Q sama ya ini ya. Sama dengan di sini negatif 4. Kita tulis berarti di sini negatif 4. Lanjut, kalau sudah seperti ini kita eliminasi si Q-nya. Biar hilang kita kurangi ya si Q ya, kita cari nilai P-nya dulu. Negatif 2P dikurangi 3P. Sama aja negatif 2P dikurangi 3P. Karena di sini sama tanda negatif, kalau sama tanda ditambah, kalau beda tanda dikurang ya, berarti ini ditambah. 2P ditambah 3P berarti 5P. Karena lebih besar minnya, berarti ini tetap min. Lanjut, P dikurangi P habis ya teman-teman ya. Sama dengan 11 dikurangi, ini dikurangi ya, di sini negatif 4. Berarti ini ada 2 tanda, harus kita jadikan 1 dulu kalau berdekatan. Min sama min berarti jadi plus, sama aja kita tambah. 11 ditambah 4 berarti 15. Berarti kalau kita mau cari P sama dengan 15-nya kita turunin, dibagi angka depannya P, berarti negatif 5.
15 dibagi negatif 5 berarti negatif 3. Berarti P-nya ketemu negatif 3. Otomatis nomor 1 salah. Berarti yang ada nomor satunya salah, berarti otomatis yang kedua benar. Berarti Q-nya otomatis jawabannya 5. Nggak usah kita cari ya. Karena itu akan membuang waktu. Kalau kita udah tahu ya udah. Lanjut, sekarang kita lihat. Yang nomor 3 ini 3x ditambah 5. Ini tadi kan PX plus Q. P-nya aja negatif 3 ya kan? Berarti harusnya P-nya kita ganti negatif 3. Berarti negatif 3x dikurangi Q-nya kita ganti 5. Berarti harusnya negatif 3x min 5. Mohon maaf. Ini tadi min ya kan? Min atau plus ya itu ya? Nggak kelihatan ya, sebentar dulu. Oh, ini tadi plus ya teman-teman ya. Berarti harusnya negatif 3x plus 5. Karena di sini 3-nya nggak min, berarti otomatis nomor 3 salah. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar diketahui 4 persamaan berikut. Kita lihat yang ditanyakan di sini persamaan garis G. Oke, karena persamaan garis G berarti otomatis yang ini akan teman-teman. Otomatis ini kan berada di kiri, berarti otomatis yang ada minnya. Yang nomor 1 ini kan plus semua, berarti otomatis salah gitu ya. Lebih cepatnya kita kayak gitu, berarti otomatis yang benar nomor 2. Berarti yang ada nomor satunya ini langsung kita coret, berarti antara C atau D. Tinggal kita lihat yang ketiga atau yang keempat. Mohon maaf, ini nggak kelihatan yang nomor 3. Berarti otomatis yang kedua ya. Yang nomor 1 ini salah, antara C atau D. Yang ketiga atau yang keempat. Kita lihat yang ketiga. Kita buat persamaan dulu. Di situ Y sama dengan 4/7 X plus 3. Ini kita bikin per 7 semuanya. Berarti otomatis Y-nya kita tulis ulang. Di sini udah 4/7 X ditambah. Ini kita bikin per 7. 3-nya ini kalau nggak ada pernya berarti sama aja per 1. 7 dibagi 1 terus kali atasnya. Sama seperti kayak soal SD itu ya. 7 bagi 1 berarti 7, 7 kali 3 berarti 21, gini ya. Berarti Y-nya kita tulis dulu, Y sama dengan 4X plus 21 per yang bawah ini, karena udah sama berarti per 7 gini ya. Terus kita kali silang, kasih per 1 seperti ini. Berarti Y kali 7 berarti 7Y sama dengan, ini kalau dikalikan 1 berarti tetap, berarti 4X plus 21. Sekarang kita pindah ruas, 4x-nya kita pindah ke depan. Karena di sini nggak ada tanda berarti plus, kalau kita pindah jadi min. Berarti min 4x plus 7y-nya tetap sama dengan 21. Cocok ya kan seperti nomor 2, berarti otomatis yang nomor 3 juga benar. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah sepatu sama 2 buah sendal. Kita lihat ketentuannya, harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sendal. Misal sepatu saya misalkan X dan sendal saya misalkan Y. Berarti X-nya ini ada 1, Y-nya ada 2Y ya. Berarti X sama dengan 2Y. Berarti kita punya X sama dengan 2Y. Kita lihat soalnya. Paman dan Bibi berbelanja membeli sepatu dan sendal di toko dan jenis yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal. Oke, kalau X-nya 2Z, berarti di sini dia beli 2 pasang X ditambah 3 pasang sendal, berarti 3Y ya. Harganya di sini 1.225.000. Nolnya saya taruh bawahnya sini ya teman-teman ya. Nah, si X ini kita ganti 2Y. Berarti sama aja 2 kali, kalau nggak ada tandanya, 2Y ditambah 3Y-nya turun sama dengan 1.225.000. Nolnya saya taruh di bawahnya, mohon maaf karena nggak muat. Lanjut, 2 kali 2Y berarti 4Y ditambah 3Y sama dengan 1.225.000. Berarti 4Y ditambah 3Y ini berarti 7Z. Saya taruh sini ya, sama dengan 1 juta berapa tadi? 225.000. Kalau kita mau cari Y berarti 1.225.000 kita bagi angka depannya Y 7. Kita pakai porogapet 1225 kita bagi 7, nolnya nanti dulu ya. Nanti kalau butuh nol baru kita tambahin. 12 bagi 7 berarti bisa 1 kali 7 berarti 7, kita kurangi 12 kurangi 7 berarti 5, 2-nya turun. 52 bagi 7 berarti bisa 7 kali. 7 kali 7 berarti 49, kita kurangi 12 kurangi 9 berarti 3. 5-nya turun, 35 bagi 7 5. Berarti ini jawabannya 175.000. Berarti Z itu 175.000. Otomatis karena dia tadi beli, oh ya, kita lihat jika Bibi membeli 3 pasang sepatu, berarti kalau 3 pasang sepatu berarti 3X ya kan.
ditambah sepasang sendal berarti Y. X-nya tadi harus kita ganti 2Y ya kan? Tadi konsekuensi di awal X ini sama dengan 2Y. Berarti X-nya kita ganti 2Y, berarti 3 kali 2Y ditambah Y sama dengan 3 kali 2Y berarti 6Y ditambah Y di sini kalau nggak ada tanda sama aja 1Y. Berarti 6 tambah 1 berarti ada 7Y. Berarti sama dengan 7 kali nilai Y-nya ini tadi 175.000. Tinggal kita hitung bareng-bareng. 175 kita kalikan 7 baru kita tambahin 03 ini ya. Nolnya nanti dulu. 5 kali 7 35 kita simpan 3. 7 kali 7 49 tambah 3 berarti 52. 2 kita simpan 5. 1 kali 7 7 tambah 5 12. Berarti jawabannya 1.225.000 juga kah teman-teman? Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah gambar. Di sini X, di sini panjangnya X plus 4 dan di sini yang terpotong 3 ya. Berarti otomatis ukurannya sama yang itu. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Kotak berbentuk balok tanpa tutup terbuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang. Setiap pojok karton berbentuk persegi seluas 3. Oke, berarti sama aja yang itu tadi ya. Panjang bidang alas kotak 4 cm lebih lebar dari ini udah. Dan volume kotak itu 180. Oke, karena di sini diketahui volume berarti kita menggunakan rumus volume. Karena di situ bentuknya balok, kita menggunakan rumus volume balok. Volume balok berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan di sini tadi udah diketahui 180. Pokoknya dilihat yang diketahui apa. And then di sini panjangnya berarti kita pakai yang X plus 4. Berarti X plus 4 dikali lebarnya berarti di sini X dikali tingginya berarti di sini 3. Ini ya tinggi ke atasnya ya nanti ya kalau kita bikin jadi tingginya yang ini. Lanjut ini sama dengan 180. Kita hitung terlebih dahulu. X kali 3 berarti 3X, berarti sama aja X plus 4 kali X kali 3 kan 3X tadi sama dengan 180. Ini kita kalikan depan, ini juga kita kalikan belakang ya kalau ditambah ya. Berarti 3X kali X berarti 3, karena X-nya ada 2 berarti X kuadrat ditambah 3X kali 4, angka kita kalikan sama angka berarti 3 kali 4 12, X-nya ada 1 kita tulis 1 kali. Sama dengan, 180-nya langsung kita pindah ruas saja. Pokoknya kita bikin sama dengan 0, berarti karena di sini kalau nggak ada tanda berarti plus, kalau kita pindah ke sini jadi min. 180 sama dengan 0, seperti ini ya. Karena di sini 3, 12 sama 180 itu bisa dibagi 3, jadi bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 aja dulu semuanya. 3 bagi 3 berarti 1, kalau 1 nggak usah kita tulis, berarti langsung X kuadrat ditambah 12 bagi 3 berarti 4, X-nya turunin, dikurangi 180 bagi 3 berarti 60 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita bikin kurung-kurung. Karena di sini X kuadrat berarti depan X belakang X ya teman-teman ya. And then karena di sini min, pasti beda tanda, ada plus ada min, jadi kita bikin plus sama min. Karena di sini yang tengah 4, karena plus berarti nanti yang plus angkanya lebih besar ya. Berapa kali berapa hasilnya 60, tapi kalau kita kurangi di sini hasilnya 4. Ini ya, kalau kita kurangi di sini hasilnya 4. Kalau kita kalikan hasilnya yang belakang sendiri. 60 10 kali 6 60 ya kan. Kalau 10 dikurangi 6 berarti bisa 4 ya. Berarti ini 10 sama 6. Kenapa 10-nya plus? Karena di sini tandanya plus. Kalau tandanya plus berarti angka yang besar kita taruh yang positif ya. Kalau sudah seperti ini kita bikin sama dengan 0, berarti X plus 10 sama dengan 0, berarti X sama dengan 10-nya kita pindah berarti jadi min 10. And then yang di sini kita bikin sama X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan, karena di sini min kita pindah malah jadi plus, berarti kalau plus nggak ada tanda. Ini tidak memenuhi, berarti kalau min nggak memenuhi syarat ya, berarti kita pakai yang 6X-nya. Di sini tadi yang ditanyakan maka panjang alas kotak. Alas kotak di sini tadi kita menggunakan X plus 4 ya kan. X-nya tadi udah ketemu 6 ya. Dan ini tadi berarti X-nya kita ganti 6, masih ditambah 4. 6 tambah 4 berarti jawabannya 10, yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Diketahui X1, X2 dan X1 itu lebih dari X2 merupakan akar-akar persamaan. Kita tulis dulu ya teman-teman ya.
X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Yang ditanyakan yang pertama ini diskriminan. Coba kita hitung ya, diskriminannya berapa. Rumus diskriminan berarti B kuadrat min 4AC. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Di sini kalau nggak ada angkanya, dikasih angka 1 ya teman-teman ya. Berarti sama dengan B-nya di sini negatif 10, A-nya di sini 1, dan C-nya di sini plus 16. B berarti kita masukin B, negatif 10 sama dikuadratin, tanda kurang ini ikut kurang, 4 ya ikut 4, kalau udah angka tinggal ditulis ya teman-teman ya. Nah di sini A sama C, berarti A-nya kita pakai yang A ini 1, berarti 4 kali 1 kali C-nya ini tadi 16. Sama dengan min 10 kuadrat, negatif 10 kali negatif 10 berarti 100 ya, minnya hilang ya. Dikurangi 4 kali 16, 6 kali 4, 24, kita simpan 2, 1 kali 4 tambah 2 berarti 64. 100 dikurangi 64 berarti 36, diskriminannya 36, berarti otomatis nomor 1 benar. Berarti antara A atau B, kita lihat yang nomor 3 atau nomor 4. Nilai X1 sama X2, berarti kalau kita mau mencari itu tinggal kita faktorin aja. Saya tulis ulang sebelah sini ya teman-teman ya. Mohon maaf. Menghapus. Oke, kita tulis yang sebelah sini. Berarti X kuadrat min 10X plus 16 kita tulis ulang. Kita bikin kurung 2 seperti ini karena di sini X kuadrat berarti di sini X gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita kalikan hasilnya yang belakang, kalau kita tambah hasilnya yang depannya ini. Oke. Berapa kali berapa biar 16, bisa 4 kali 4, tapi kalau kita tambah 4 tambah 4 bukan 10 ya kan? Berarti bukan. Berarti 8 sama 2. Kalau 8 sama 2 kalau kita tambah 10 ya, berarti di sini 8, di sini 2. Karena di sini tandanya min, kalau plus tandanya sama ya teman-teman ya, bisa min-min atau plus-plus. Karena yang tengah sini min, berarti ini kita pakai min-min. Berarti X min 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan minnya kita pindah, berarti jadi plus ya, jadi 8. Yang ini sebelah sini sama, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Tadi kata kuncinya di sini X1-nya lebih besar, berarti X1-nya yang 8, X2-nya yang 2. X1 8, berarti otomatis nomor 2 salah, X2-nya 2 benar. Berarti jawabannya 1 sama 3, yang A. Kita lanjut ke soal nomor 21. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Perhatikan pernyataan berikut, titik potong sumbu X. Oke. Saya akan menggunakan tabel ya. Di situ tadi diketahui X kuadrat plus 4X min 5. Fx sama aja kita bikin Y ya. Oke. Boleh juga ini langsung kita faktorin kalau kita mau cari nilai X. Gini. Berarti di sini X, karena di sini X kuadrat ya. Kalau belum bisa pemfaktoran, bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti akan saya cantumkan. Atau bisa komen di kolom komentar apabila belum saya cantumkan. Nanti akan saya berikan linknya. Terus kalau kita kalikan hasilnya min 5, tapi kalau kita tambah hasilnya 4. Berapa kali berapa? Kalau 5 berarti 5 sama 1. Karena di sini plus, berarti angka yang besar plus. Ini min ya, berarti ini plus sama min. Berarti kalau yang satunya plus, otomatis yang satu min. Terus kita bikin sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, karena di sini plus, kita pindah jadi min. Di sini X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan satunya kita pindah, berarti jadi plus 1 atau 1. And then kita lanjut. Yang ini tadi yang ditanyakan nilai X-nya. Oke. Z-nya berarti otomatis kita ganti 0 ya teman-teman ya. Karena ini tadi kita sama dengan 0. Berarti kan X dulu baru Y, berarti sama aja dapat kita tulis 1,0 sama min 5,0. Ini boleh kebalik ya, min 5,0 dulu baru 1,0. Ngikutin sini karena di sini 1,0 dulu baru min 5,0, berarti jawabannya yang nomor 1 ini sudah benar. Berarti yang ada nomor satunya ini benar, berarti yang C sama D tinggal kita coret. Lanjut antara nomor 3 atau nomor 4. Kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Berarti ini sama aja sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. A-nya di sini kalau nggak ada angkanya di depan X kuadrat berarti 1. B-nya di sini sudah diketahui plus 4, dan C-nya di sini negatif 5.
Kita masukin rumus min B berarti negatif, B-nya di sini 4, kita masukin 4 per di sini 2A, berarti 2 kali A-nya di sini tadi 1. Min 4-nya kita tulis ulang, dibagi 2 kali 1 berarti 2. Negatif 4 dibagi 2 berarti negatif 2. Di sini sumbu simetrinya tertera 2, berarti otomatis salah, berarti jawabannya yang B, 4. Kita lanjut ke soal nomor 22. Di sini diketahui tinggi peluru yang ditembakkan ke atas setelah T detik adalah H T meter dan dinyatakan HT sama dengan ketinggian ya, H itu 30T min 5T kuadrat. Kalau kita mau cari tinggi maksimum, kalau saya pakai cara turunan. Entah kalau turunan itu materinya dari SMP atau SMA saya lupa, tapi saya menggunakan turunan. Caranya seperti ini kalau kita menggunakan turunan. Di situ 30T min 5T kuadrat ya kan. Kalau kita turunin, ini kalau nggak ada pangkatnya sama aja pangkat 1. Cara penurunan seperti ini. Pangkat, kita kalikan angka depan. 1 kali 30 berarti 30. Pangkatnya pasti dikurangi 1 kalau diturunin. 1 dikurangi 1 habis ya kan? Berarti T-nya sudah habis nggak ada. Dikurangi, ini sama seperti tadi, pangkat dikalikan angka depan. 2 kali 5 berarti 10. T-nya kita tulis ulang. Pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1 ya kan? T pangkat 1 sama aja T. Gini ya. Ini kita bikin sama dengan 0. And then, T-nya ini biar plus kita pindah ruas ke kanan. Berarti 30-nya ini turun, sama dengannya lurus. Min 10T kita pindah, berarti kalau di situ min, berarti jadi di sini plus ya, 10T. Nah, kalau kita mau cari T sama dengan 30-nya kita turunin, dibagi angka depannya T 10. Berarti T sama dengan 30 bagi 10 berarti 3. Jadi T-nya ketemu 3. Tinggal kita masukin ke sini tadi. Ketinggiannya tadi kan 30T min 5T kuadrat sama dengan T-nya udah ketemu 3. Berarti 30 kali 3 dikurangi 5-nya turun. Pokoknya kalau udah berupa angka turunin. 3 kuadrat ini T kuadrat ya. T-nya karena diganti 3 terus tinggal dikuadratin. 30 kali 3 berarti 90 dikurangi 5 kali 3 kali 3 berarti 9. 3 kuadrat 9 ya. Sama dengan 90-nya kita keturunin dikurangi 9 kali 5 berarti 45. 90 dikurangi 45 berarti 45. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Kita harus tahu dulu, ini kan ada garis lurus teman-teman. Berarti kalau garis lurus itu 180 ya kan? Oh ya, boleh kita hitung ininya dulu. Saya akan menggunakan tinta berbeda, warna apa ya? Coklat ya. Kita hitung ini, oh ya biru aja. Kita hitung ini ada berapa? Berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tambah 5. Berarti 105. Yang sebelah sini, ini 105. Lanjut yang sebelah sini, kita hitung. Saya akan menggunakan tinta hijau supaya beda ya. Yang sebelah sini kita hitung 1, 2, 3. Berarti 30. Kelihatan nggak kalau kecil? Di sini 30 ya teman-teman ya. And then di sini kita hitung menggunakan tinta orange. Kita hitung kuning malahan jadinya. 1, 2, 3, 4, 45 ya karena ada separuh. Berarti ini 45. Kelihatan nggak ya? 45. Semoga kelihatan. Lanjut. Di sini, ini kan depan belakang ya teman-teman ya. Si Z sama yang atas itu. Berarti otomatis sama 105. Boleh kita buktiin caranya seperti ini. Ini kan garis lurus. Kalau garis lurus berarti 180 ya kan sudutnya. Udah dipakai 105 sama 30. 105 tambah 30 kan 135. 180 dikurangi 135 berarti 45 ditaruh sini ya. Sebenarnya kita udah tahu Z-nya sama seperti ini, tapi ini untuk pembuktian aja. And then ini juga ada garis lurus ya kan teman-teman. Nah, ini udah dipakai 105 sama 45. Berarti sisanya berapa yang sebelah sini? Berarti 105 tambah 45 kan 150. 180 kurangi 150 kan 30. Mohon maaf, 180 kurangi 150 kan 30. Nah, taruh sini ya. Nah, ini juga garis lurus lagi. Berarti 180. Udah dipakai 45 sama 30. Berarti yang di tengah berapa? 45 tambah 30 kan 75. Berarti 180 kurangi 75. Berarti Z-nya ini 105. Cocok ya. Sebenarnya kita udah bisa tahu dari sini karena itu bertolak belakang, depan belakang ya. Lanjut.
Nah, ini karena sejajar, kalau di sini 30, otomatis si Y ini juga 30. Ini berarti Y-nya sini 30. Lanjut, karena di sini 45, otomatis X plus 5-nya ini 45. Berarti kalau kita mau cari X gimana? Berarti X plus 5 sama dengan 45. Berarti X sama dengan 45-nya kita turunin. Ini kita pindah. Kalau di sini plus, kalau kita pindahkan jadi min. Berarti X sama dengan 45 kurangi 5 berarti 40. X-nya ini berarti udah ketemu 40. Udah bisa langsung kita hitung. Z-nya ini tadi 105. And then X-nya ini tadi 40. Dan Y-nya di sini tadi 30. Di sini nilai X-nya 45, harusnya X-nya 40. Otomatis yang ada nomor satunya salah. Di sini nomor 2 udah sama. Antara 3 atau 4, kita lihat yang ketiga. Z dikurangi Z 75. Z-nya ini 105 dikurangi Y-nya 30. 105 dikurangi 30 75. Berarti benar nomor 3. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. ABCDF merupakan trapesium dan CDEF layang-layang. Jika panjang CE 21, berarti ini dari C sampai E21. Kita taruh di atas ya teman ya. Di sini 21. Yang ditanyakan keliling bangunnya berapa? Kalau di sini 17, kita bisa menggunakan rumus triple Pythagoras ya teman-teman ya. Pythagoras. Sebentar dulu, perhatikan. Kalau di sini 22, di sini udah dipakai 14, berarti sisanya berapa? 22 kurangi 14 berarti 8. Berarti otomatis yang sebelah sini 8. Kalau sini 8, berarti sini juga 8. And then kita lanjut. Kalau di sini kita bisa menggunakan segitiga yang ini ya. Sebentar, kita menggunakan tinta ungu. Ini sama ini ya. Kita bisa menggunakan triple Pythagoras karena segitiganya siku-siku. Kalau di sini diketahui 8, sini 17, berarti yang sini berapa? Berarti kalau kita bukan mencari sisi miring dikurangi ya. Berarti kalau kita mau cari panjang OC ini, akar dari 17 kuadrat yang paling panjang dikurangi yang nggak panjang, berarti 8 kuadrat. 17 kuadrat, 17 kali 17 berarti 289, dikurangi 8 kuadrat, 8 ke 8 berarti 64. Berarti akar dari 9 kurangi 4, 5, 8 kurangi 6, 2, 2-nya turun. Akar dari 225. Lingkarin 2 angka, berarti 5 pasangannya 5, akar pangkat 2 di bawah 2, berarti 1. Berarti udah ketemu 15, berarti OC-nya sini 15. Apabila kalian belum bisa akar pangkat 2, bisa komen di kolom komentar, akan kita berikan trik cepatnya ya. Lanjut, sekarang kalau kita mencari OE. Kalau kita mau mencari OE, berarti 21 ini tadi panjang semuanya dikurangi yang udah dipakai 15. 21 kurangi 15 berarti 6. OE-nya udah ketemu 6. Terus kita bisa menggunakan triple Pythagoras yang sebelah sini. Ini sama ini. Oke, karena kita mau mencari sisi miring berarti ditambah. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 berarti kalau kita mencari ED, akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat berarti 36. Berarti kalau kita tambah 100, akar dari 100 berarti 10. Berarti di sini 10, di sini juga 10. Lanjut, kalau dari sini sampai sini diketahui 15, otomatis yang bawah juga sama ya teman-teman ya. Berarti juga 15. Tinggal kita hitung muter. 15 tambah 22 tambah 14, kita tulis dulu. 15 tambah 22 tambah 14 tambah 10 tambah 10 tambah 17. Kita hitung. 5 tambah 2 7, 7 tambah 7 14 tambah 4 18, 8 kita simpan 1. 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 1 8. Berarti jawabannya 88 yang B. Kita lanjut ke soal nomor 25. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Ubin PQRS luasnya 6 cm. Berarti PQRS yang ini ya. Berarti satu kotak itu 6 ya kan teman-teman. Kita hitung aja kotaknya ada berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ini sama ini 19 ya tadi ya. 19, terus ini sama ini 20, terus ini sama ini 21,
And then yang kecil, kotak kecil adalah ini. Oh, ini sama ini 22. Terus ini sama ini 23. Ini sama ini 24. Berarti totalnya ada 24, tinggal dikali 6 aja. 4 kali 6 24, kita simpen 2, 2 kali 6 12 tambah 2 berarti 14. Berarti jawabannya 144 yang B. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah gambar. Kita baca dulu, sebuah tiang bendera diikat dengan kawat seperti pada gambar. Jika harga kawat 15.000 per meter. Oke, kawatnya yang ini sama ini ya teman-teman ya. Berarti ini kita bisa menggunakan Pitagoras ya teman-teman ya. Kalau di sini 6, di sini 8, berarti sisi miringnya berapa? Kalau kita mau cari sisi terpanjang ditambah, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti akar dari 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 berarti 100. Akar dari 100 berarti 10. Terus lanjut yang sebelah sini, ini berarti seperti ini sama seperti ini. Berarti yang sini 8, yang sini 9 tambah 6 berarti 15. Berarti sini 15. Berarti kalau kita mau cari sisi miring sama, berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Berarti akar dari 5 tambah 4 9, 2 tambah 6 8, 2. Berarti akar dari 289 berarti 17. Tinggal kita tambah 10 tambah 17 berarti 27. Tinggal kita kalikan harganya per meter 15.000. Kita kali 15 tinggal tambahin 03 nanti. 5 kali 7 35, 2 kali 1 berarti 2, 5 kali 2 10, 7 kali 1 berarti 7, 10 tambah 7 berarti 17. 5-nya turun, 3 tambah 7 berarti 10, 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 405 tambahin 03. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Di sini ada motif batik. Kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Kain batik disusun dengan motif seperti pada gambar. Jika nilai Pi-nya 3,14, maka keliling motif kain batik tersebut berapa? Oke, berarti cuma satu ya teman-teman ya. Kita hitung. Berarti kita cari keliling. Berarti langkah pertama kita cari keliling setengah lingkaran yang ini ya, dengan diameter 20 mm ya. Berarti rumus keliling lingkaran kan kalau kita mau cari keliling pi D. D-nya kecil ya teman-teman ya. Mohon maaf, pi D. Karena ini setengah, berarti ini kita tambahin setengah pi D ya teman-teman ya. Yang kita cari yang pertama yang ini dulu. Berarti ini kalau yang pertama berarti sama dengan setengah kali, karena 20 nggak bisa dibagi 7, berarti pi-nya ini kita pakai 3,14 kali, ini diameter, berarti diameter dari ujung sampai ujung, di situ berarti 20, sama dengan kita hitung. 20 bagi 2 berarti 10, berarti ini karena belakang koma 1 mundur 1 komanya, berarti jadi 31,4 gini ya. Karena di sini ada 2, berarti 31,4-nya kita kalikan 2. Karena ini sama ya. Karena keliling kan ini, terus ditambah ini ya. Karena 2 kali, berarti ini tinggal kita kali 2. Berarti 31 kali 2 berarti 62, 4 kali 2 berarti 8. Lanjut kita cari yang besar ini. Setengah lingkaran yang besar. Berarti ini yang kedua. Berarti yang kedua, keliling setengah lingkaran besar. Berarti setengah pi D lagi, berarti setengah. Ini 20 tambah 20 berarti 40. Karena 40 nggak bisa bagi 7, berarti pi-nya pakai 3,14 kali 40. 40 dibagi 2 berarti 20, berarti hasilnya sama, 62,8. Tinggal kita tambah 62,8 tambah 62,8. 8 tambah 8, 16, kita simpen 1, komanya harus lurus. 2 tambah 1 tambah 1 berarti 5, 6 tambah 6 berarti 12. Berarti jawabannya 125,6 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Di sini ada pojok taman. Berarti ini bentuknya seperempat lingkaran ya teman-teman ya. Kita baca dulu. Pojok taman berbentuk seperempat lingkaran terdiri dari kolam dan taman bunga. Nilai Pi-nya 3,14, maka luas daerah taman bunga. Langkah pertama berarti kita harus mencari seperempat lingkaran yang besar dulu. Karena yang ditanyakan luas, berarti kita menggunakan rumus luas seperempat lingkaran, berarti 1/4 kali rumus luas. Berarti
pi R kuadrat sama dengan 1/4-nya kita tulis ulang, pi-nya pakai 3,14 kali jari-jari. Jari-jari berarti dari ujung sampai ujung. 2 sama 2 berarti jadi 4. Kali 4 ya jari-jarinya karena 2 kali. 4 sama 4 kita coret, 314 kita kali 4. Kita hitung bareng-bareng. 4 kali 4, 16. 1 kali 4 tambah 1, 5. 3 kali 4, 12. Berarti 1, 2, 5, 6. Karena belakang koma 2 angka, berarti ini juga belakang koma 2 angka. Kalau udah kita mencari yang besar, berarti sekarang langkah selanjutnya kita mencari yang kolam. Terus kita kurangi yang kolam, ketemulah taman bunga ya. Sekarang kita mencari 1/4 lingkaran yang kecil, berarti luas 1/4 lingkaran kecil. Pi R, berarti L sama dengan 1/4 kali, rumusnya sama ya, pi R kuadrat, hanya beda jari-jari. 1/4 turun, pi-nya tadi pakai 3,14, mohon maaf. Kali, di sini jari-jari, yang kecil ini jari-jarinya berarti hanya 2 meter yang kolam ya. Berarti 2 kali 2, kuadrat ya. 2 sama 2 kita coret sama 4, habis ya 2 kali 2 sama 4-nya ya. Berarti ini 3,14. Tinggal kita kurangi aja, ketemulah yang taman bunga ya. Kalau kita mencari 1/4 lingkaran besar, terus kita kurangi kolam, ketemulah taman bunga ya kan. Berarti tinggal kita kurangi 12,56, kita kurangi 3,14. 6 dikurangi 4 berarti 2, 5 dikurangi 1 berarti 4, komanya lurus, 2 dikurangi 12 kurangi 3 berarti 9. Berarti yang jawabannya 9,42 yang B. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berkemah. Oh ya, karena ini hanya deskripsi aja, jadi nggak usah kita baca ya teman-teman ya. Kecuali kalau nanti berupa angka. Kita lihat soalnya. Pak Andi ingin membuat tenda dengan ukuran seperti pada gambar. Yang ditanyakan di sini, luas kain yang dibutuhkan berapa? Berarti kita mencari luas. Di sini kita membutuhkan Pitagoras ya. Kalau di sini 2,5, dari sini sampai sini kan 3. Berarti otomatis separuhnya 3 ini 1,5. Terus sini berapa? Kalau kita mau mencari yang sini, berarti akar dari 2,5 kuadrat dikurangi 1,5 kuadrat. 25 kali 25, 625. Berarti 6,25 dikurangi 15 kali 15, 225. Tinggal kita kurangi, berarti 4,00. Berarti akar dari 4, 2. Berarti yang sebelah sini 2. Di sini ada 1,5. Berarti otomatis di sini sama juga 1,5. Berarti di sini ada 1,5 juga. And then tinggal kita hitung. Boleh kita mencari luas segitiga yang atas ini. Saya pakai oranye ya supaya kelihatan. Ini yang atas. Berarti rumus luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti di sini alasnya sama seperti yang bawah 3 kali tingginya, berarti ini yang habis kita cari tadi 2 bagi 2. 2 sama 2 dicoret berarti 3. Kalau udah kita mencari luas segitiga yang atas, selanjutnya kita mencari luas persegi panjang ini ya. Berarti rumusnya panjang kali lebar. Ini biar kelihatan. Berarti panjangnya 3, lebarnya 1,5. Berarti panjang kali lebar sama dengan 3 kali 1,5. Sama dengan 4,5. 3 kali 15, 45. Komanya di sini belakang koma 1, tinggal tambahin 1 gitu ya teman-teman ya. Ini kita tambah dulu, berarti kita udah mencari yang depan ini ya teman-teman ya. 4,5 ditambah 3 berarti 7,5. Pasti ada yang sebelah situ sama yang sebelah sini ya kan teman-teman. Intinya ada 2 ya kan. Berarti ini tinggal kita kali 2 aja 7,5-nya. 7,5 kali 2 berarti 15. Sudah sama bagian sana ya. Sekarang atapnya, panjangnya di sini 4, lebarnya ini 2,5. Berarti 4 kali 2,5. 4 kali 25, 100. Tinggal kasih koma 1, berarti 10 ya. Sekarang atap. Berarti 10. Karena ada sebelah sini sama yang samping sana, berarti 10-nya ada 2. Berarti 10-nya juga kita kalikan 2, berarti 20. And then yang belum kita cari lagi, ini tadi udah belum? Belum. Berarti di sini 1,5 kali 4 udah toh? Oh, mohon maaf.
Belum ya yang bawah ya. Berarti sekarang panjang kali lebar yang bawah ya. Berarti yang samping ini. Ada kanan kiri juga ya teman-teman ya. Berarti 4 kali 1,5. 4 kali 15 kan 60. Komanya ada 1 berarti 6. Tinggal dikalikan 2 karena kanan kiri. 6 kali 2 berarti 12. Ini udah ya berarti ya. Udah semua. Yang bawah ini kan buat matras. Berarti yang bawah nggak dicari ya teman-teman ya. Karena itu pakai alas lain. Berarti ini tinggal kita tambah. Ini tadi nggak kepake ya. Karena udah kita masukin ke... Ini udah kita jumlah ini. Terus kita kalikan 2, 15 tadi. Berarti tinggal 15 tambah 20 tambah 12. 15 tambah 20 berarti 35. 35 tambah 12 berarti 47. Berarti jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan gambar bangun tersebut terdiri dari kubus dan limas. Diketahui panjang AB 15, kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Berarti di sini 15. And then T sampai K itu 25. Ini diketahui 25. Volume bangunnya berapa? Oke. Kalau dari sini sampai sini 25, karena ini tadi kubus, berarti otomatis tingginya yang bawah sama ya 15 ya. Kalau tingginya udah dipakai 15, berarti 25 dikurangi 15 berarti 10 ya. Berarti tinggi limas segi 4-nya ini 10. Kita taruh sini ya, supaya kelihatan. And then kita lanjut yang ditanyakan volume. Oke, volume kubus berarti rumusnya sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 ya. Boleh langsung kita tulis S pangkat 3. Berarti sama dengan, karena di sini 15. Berarti 15-nya 3 kali. 15 kali 15 kali 15. 15 kali 15 225. 225 masih kita kalikan 15. 5 kali 5 berarti 25, 5 kita simpan 2, 2 kali 5 10 tambah 2 berarti 12, 2 kita simpan 1, 2 kali 5 10 tambah 1 berarti 11, 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. Kita tambah, 5-nya turun, 2 tambah 5 7, 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 3. Berarti 3 3 7 5. Berarti ini sama dengan 3 3 7 5. And then kita cari yang limas. Karena di sini dia punya titik puncak, berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti volumenya sepertiga kali luas alas. Alasnya bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi. Berarti sisi kali sisi kalikan tinggi. Sama dengan sepertiganya kita tulis. Kali ikut kali ya. Sisinya berarti 15, karena sama ya tadi yang kubus ya. Berarti 15 kali 15. Kali tinggi limasnya ini tadi 10. Agak saya geser. Ini kali 10. Sama dengan, ini kita coret-coret, 15 bagi 3 berarti 5. 15 kali 5 berarti 75. Tak kali 10 berarti 750. Tinggal kita tambah 750. Kita tambah 5 tambah 0 5. 7 tambah 5 12. Kita simpan 1. 7 tambah 3 tambah 1 berarti 11. 1 kita simpan 1. 3 tambah 1 berarti 4. Berarti jawabannya 4125 yang C. Lanjut ke soal nomor 31. Kita lihat soalnya dulu. Di sini diketahui ABC kongruan. Berarti kalau kongruan sama persis, berarti otomatis kalau yang besar ini 80, berarti di sini juga 80. Ini yang paling kecil 40, berarti yang paling kecil P ini 40. Kalau segitiga kalau penuh kan 180 derajat. Udah dipakai 80 sama 40. Berarti 80 tambah 40 kan 120. 180 dikurangi 120 berarti 60 ya. Ini 120. Oke, berarti hasilnya 60. Berarti sebelah sini 60. Sebelah sini juga 60. Tinggal kita lihat aja. Di sini yang 80 sama 60 berarti 6. 80 sama 60 berarti yang sebelah sini. Berarti ini 6. And then di sini 80 48. 80 40 di sini 8. Udah ya. And then di sini 60 49. 60 40 berarti di sini 9. Tinggal kita baca. Yang pertama sudut QPR, karena yang di tengah P, tinggal kita lihat yang di tengah. Berarti di sini P-nya 40, berarti sudah benar.
Kita lihat pernyataan aja langsung. Kalau nomor 1 benar, otomatis yang kedua salah. Berarti sekarang antara 3 atau 4. Kita lihat yang nomor 3, QR 6. QR Niki sampai R6. Cocok ya, berarti ini benar. Berarti jawabannya 1 sama 3 yang A. Kita lanjut ke soal nomor 32. Kita baca soalnya dulu. Lukisan astronot ditempel pada karton ABCD, diketahui lukisan dan karton sebangun. Oke, berarti langkah pertama, berarti panjangnya yang ini ya teman-teman ya, panjang kartonnya ini, bukan lukisannya ya. Berarti 42 ya kan, dan lebarnya 35. Kita bisa menggunakan ini dulu, berarti yang besar dulu, 42 per 35. Kalau kita tadi menggunakan yang ini, berarti sekarang kita menggunakan yang lukisan yang ada di dalam. Berarti kalau kita mau mencari lukisan yang ada di dalam, 42-nya dikurangi, X-nya ada 2 ya kan, berarti dikurangi 2X. Ketemulah sini ya kan, berarti ini 42 dikurangi 2X yang panjangnya. Berarti kita taruh di atas, 42 dikurangi 2X. Pokoknya kalau tadi yang sebelah sini panjang, berarti yang sebelah kanan ini juga harus panjang ya teman-teman ya. Sekarang kita pakai lebar lukisannya, kan ini tadi lebarnya, berarti kita sekarang pakai lebar juga, harus sama. Berarti kalau kita mencari lebar, ini dari sini sampai sini 35, dikurangi 5 sama 5 ini ya teman-teman ya. Berarti 35 dikurangi 10, berarti 25. Terus kita pakai kali silang. Atau bisa juga ini sama ini kita sederhanakan, tapi sampingan ya. 35 sama 25 kita bagi 5 berarti 7, kita bagi 5 berarti 5. Tinggal kita hitung 42 kali 5. Kita hitung bareng-bareng. 2 kali 5 10, 0 kita simpan 1, 4 kali 5 20 tambah 1 21. Berarti 210 sama dengan 7 kali 42. Kita hitung bareng-bareng, 42 kali 7. 2 kali 7 14, kita simpan 1, 4 kali 7 28 tambah 1 29. Mohon maaf. Berarti 294, tanda kurang ikut kurang. Sekarang kali belakang, berarti 7 kali 2X. 7 kali 2 berarti 14, tinggal ditambahin X. X-nya ini biar plus, berarti kita pindah ke sini. Berarti ini jadi plus ya kalau pindah nyebrang sama dengan ya. 294 yang berupa angka kita turunin, ini kita pindah sama angka. Berarti ini kalau nggak ada tandanya plus, kalau kita pindah jadi min, 210. Berarti 14X sama dengan, kita hitung 4 dikurangi 0 berarti 4, 9 dikurangi 1 berarti 8, 2 dikurangi 2 habis. Berarti kalau kita mau cari X, berarti 84-nya kita turunin dibagi angka depannya X, berarti 14. Kita sederhanakan aja supaya nggak pakai pergapit. Kita bagi 2 semua, 84 bagi 2 berarti 42, 14 bagi 2 berarti 7, 42 bagi 7 berarti 6, berarti X-nya ketemu 6. Berarti otomatis nomor 1 ini benar, berarti yang ada nomor satunya benar. Yang nomor 2 nggak usah kita cari, berarti antara ketiga atau keempat. Lihat yang ketiga, ukuran lukisan astronot 30 kali 25. Yang tadi, yang sebelah sini berarti 25. Dan yang sebelah sini, X-nya kita ganti 6. Ini tadi 42 min 2X ya kan? Nah, kita hitung panjangnya, 42 min 2X. Berarti 42 dikurangi 2 kali X-nya kita ganti 6. Berarti 42 dikurangi 2 kali 6, 12. 42 dikurangi 12 berarti 30. Berarti otomatis benar ya teman-teman ya, 30. Berarti ini 30, yang ini 25. Berarti yang nomor 3 benar. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 33. Menaksir tinggi pohon. Kita baca dulu. Dalam kegiatan ekstrap pramuka di sekolah, Gina dan teman-teman mendapat tugas untuk menaksir tinggi pohon. Gina dan teman-temannya menggambar sketsa tinggi pohon seperti pada gambar. Bayangan puncak pohon berimpit dengan kepala Dina di titik A. Hasil pengukuran jarak AB-nya 4 meter, berarti A sampai B ini 4. Lanjut, BC-nya 12 meter, BC 12, satuannya udah sama ya. Dan tinggi Gina BE-nya 1,6. Dari B sampai E ini 1,6. Yang ditanyakan CD-nya berapa? Oke, ini soal seperti yang kelas 7 ya. Kita menggunakan yang segitiga ya. Berarti caranya kalau kita mau cari yang sini, yang tengah, yang ujung berarti 4 per totalnya, berarti 4 tambah 12 16 sama dengan, kalau kita tadi pakai yang ujung berarti otomatis kita juga pakai yang di atas ya teman-teman ya. 1,6 per yang mau kita cari. Misal yang mau kita cari, bolehlah langsung CD aja ya. CD. Nih langsung kita pakai kali silang.
4 kali CD berarti 4 CD sama dengan 16 kali 16. Kita hitung bareng-bareng ya, karena juga saya lupa. 6 kali 6 36, 1 kali 1 1, 6 kali 1 6, 6 berarti 12. Kalian bisa menghitung dengan cara kalian, ini berarti hasilnya 256. Kalau kita mau cari CD berarti, lebih enaknya kayak gini teman-teman. Ini nggak usah kita hitung, kita tulis aja 16 kali 16, karena masih kita bagi nanti. 16 kali 1,6 gini ya. Terus tinggal berarti kalau kita mau cari CD, 16 kali 1,6 tinggal dibagi 4. 16 bagi 4 berarti 4, tinggal 16 kali 4 aja. 6 kali 4 24, 4 kita simpan 2, 1 kali 4 tambah 2 berarti 6. Karena di sini belakang komanya 1, berarti di sini juga 1, berarti jawabannya 6,4. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 34. Ezra membeli topi seperti tampak pada gambar. S itu garis pelukis kerucut jari-jari, R yang R besar jari-jari lingkaran luar. Yang ditanyakan luas permukaan topi. Kalau luas permukaan topi kan pasti otomatis di sini nggak ada ya kan teman-teman. Berarti kan rumus apa itu luas permukaan kerucut PR kuadrat ditambah PRS. Karena di sini luas lingkarannya yang bawah itu nggak ada, luas lingkaran kan PR kuadrat. Berarti PR kuadratnya ini nggak ada, berarti kita cuman mencari PRS doang. Karena di sini P-nya di ABC ini tetap, berarti otomatis P-nya ini kita tetap, bikin tetap. Di sini R jari-jari yang kecil, jari-jari kerucutnya berarti 10, kalikan S-nya. S-nya di sini 25. 10 kali 25 berarti 250, tinggal kita tambahin pi. Udah ketemulah yang kerucut ya teman-teman ya. Sekarang kita mencari luas lingkaran yang besar ini, tapi tanpa tengah ini juga. Berarti kita mencari yang besar dulu. Berarti rumusnya PR kuadrat yang lingkaran besar dikurangi, ini berarti R besar, dikurangi PR kuadrat ini ya teman-teman ya, karena yang kecil ini nggak dipakai. Berarti pi-nya tetap, R kuadrat yang besar berarti pakai 20 kuadrat, dikurangi pi-nya tetap, yang kecil berarti pakai 10 kuadrat. 20 kuadrat berarti 400, tinggal tambahin pi, dikurangi 10 kuadrat, 10 kali 10 berarti 100, tinggal ditambahin pi. 400 dikurangi 100 berarti 300 pi. Ketemulah yang warna merah ini ya teman-teman ya. Yang warna merah ini, terus tinggal kita tambah aja 250 ditambah 300 berarti 550 pi. Jawabannya yang D. Selanjut ke soal nomor 35. Zita minum kapsul vitamin A yang terbentuk dari tabung dan setengah bola pada kedua ujungnya seperti gambar berikut. Di sini ada kapsul vitamin A yang ditanyakan volumenya. Oke, langkah pertama ini kalau di sini 6 berarti jari-jarinya 3 ya teman-teman ya. Di sini juga jari-jarinya 3. Berarti tinggi tabungnya berapa? 21 dikurangi 3 tambah 3, 6 ya kan? 21 dikurangi 6 berarti 15 tinggi tabungnya. Sekarang kita cari volume bola. Karena di sini setengah bola tambah setengah bola berarti jadi bola utuh ya. Berarti kita mencari volume bola. Volume bola berarti rumusnya 4/3 PR pangkat 3 ditambah di sini volume tabung. Volume tabung berarti PR kuadrat kali tinggi. Sama dengan 4/3, kita lihat ABC-nya, karena di sini ABC-nya tetap pi-nya, berarti pi-nya nggak usah kita hitung, pi-nya tetap kita tulis pi. Di sini R pangkat 3, kita lihat jari-jarinya, berarti 3. 3 kali 3, karena pangkat 3 berarti 3-nya 3 kali ya teman-teman ya. Tanda tambah ikut tambah, di sini pi, pi-nya tetap. R, jari-jari tabungnya ya sama, tetap 3. Karena di sini kuadrat berarti 2 kali 3-nya, di sini masih kali tinggi. Berarti tinggi tabungnya ini tadi 15 ya. Berarti kali 15. Tinggal kita hitung. Ini 3 sama 3 kita coret, berarti tinggal 4 kali 3 kali 3. 4 kali 3 12 kali 3 berarti 36. Di sini ada pi. Tanda tambah ikut tambah. 3 kali 3 9, 9 kali 15 kita hitung, 15 kali 9, 5 kali 9 45, kita simpan 4, 1 kali 9 tambah 4 berarti 13, berarti 135 pi. Tinggal kita tambah, pi sama pi ya tetap pi. 6 tambah 5 berarti 11, 1 kita simpan 1, 3 tambah 3 tambah 1 berarti 7, satunya tetap, berarti jawabannya 171 pi, yang B. Lanjut ke soal nomor 36. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Segitiga ABC tersebut jika dirotasi dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau kita menggunakan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti rumusnya min Z
X ya teman-teman ya. Diingat-ingat rumus. And then selanjutnya kita baca lagi, kemudian kita lanjut translasi ke 4,-2. Terus translasi 4 sama min 2. Oke. Caranya berarti, misal kita lihat yang A dulu ya. Oh ya, kita lihat yang semuanya beda aja dulu teman-teman. Kita lihat ABC-nya dulu biar mudah nanti kita. Yang B ini nggak ada yang sama, yang C, yang A ada sama nggak? Yang A juga nggak ada yang sama. Boleh kita cari salah satu aja yang A ini. Yang A ini kan di negatif 2. X kita lihat yang tidur dulu ya teman-teman ya. Karena di sini lurusnya itu min 2 yang bawah. Karena kita harus X dulu ya yang tidur dulu. Berarti di sini min 2. Berarti A-nya di situ min 2, baru Y-nya. Y-nya itu berarti kita lihat yang berdiri. Di sini A-nya yang berdiri pas angka 1. Berarti min 2,1. Terus yang depan ini sebagai X, yang belakang sebagai Y. Nah, diingat-ingat rumusnya kalau 90 derajat berlawanan arah jarum jam dimulai dari titik 0, berarti rumusnya min Y, X. Berarti kalau ini tadi 1, berarti tinggal dikasih aja min Y, berarti min 1, Y-nya karena 1, ikut koma, di sini X. X-nya di sini min 2. Setelah itu kita translasi. Kalau ditranslasi sama aja ditambah. Di sini tadi yang atas sama aja X ya, yang bawah berarti Y. Berarti X-nya di situ 4, Y-nya min 2. Tinggal kita tambah aja nih. Min 1 tambah 4 berarti 3. Min 2 tambah min 2 berarti min 4. Berarti A-nya min 3, 3, min 4. Kita cari yang 3, min 4. Berarti jawabannya yang A sudah kelihatan. Kita lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan diagram berikut operator seluler. Kita lihat soalnya dulu aja ya teman-teman ya. Oke. Ini Telkomsel, kita masukin ke A, berarti Telkomsel, kita singkat T. XL, ya kita singkat XL aja. Indosat Ooredoo saya singkat IO. Yang C ya itu ya, karena nggak kelihatan kita menggunakan tinta biru, jadi kebalikannya aja. Ini Indosat Ooredoo, ini Tri, kelihatan nggak? Masih kelihatan ya. Yang E di sini Smartfren, saya akan menggunakan tinta putih. Ini Smartfren, saya singkat S. Lanjut, kalau ini semuanya persentase ya kan. Kalau persentase utuh itu 100%. Berarti Smartfren-nya berapa? Ini udah dipakai 42 tambah 20 berarti 62. 62 tambah 18 berarti 80. 80 tambah 14 berarti 94. Berarti ini masih 6% ya, 100 dikurangi 94. Lanjut. Di sini kita baca operator seluler XL lebih diminati dibanding Indosat Ooredoo. XL-nya ini ada 20%, sedangkan Indosat Ooredoo-nya cuma 18%. Berarti otomatis XL-nya lebih diminati daripada Indosat Ooredoo. Berarti pernyataan pertama otomatis benar. Berarti kalau nomor 1 benar, antara A atau B, berarti yang C sama D otomatis langsung salah. And then yang nomor 2 nggak usah kita lihat. Lanjut kita cek yang nomor 3. Jika pengguna operator Tri 602 juta, mohon maaf. Yang Tri berarti yang ini 602 juta. Maka di sini yang ditanyakan apa? Smartfren. Smartfren tadi ada 6% ya kan? Kalau kita mau cari Smartfren, yang kita cari taruh di atas. Berarti 6% per yang diketahui, tapi persenannya dulu. Berarti 14%, atas bawah harus sama ya. Tinggal dikali banyaknya ini tadi, 602 juta. Kita hitung 602 juta. Persen sama persen kita coret berarti habis. Kita bagi 6 bagi 2 berarti 3, 14 bagi 2 berarti 7. 602 dibagi 7. 60 bagi 7 berarti bisa 8 kali, sisa 4. 42 bagi 7 berarti 6, 86. Tinggal 86 kali 3. 6 kali 3, 18. 8 kali 3, 24 tambah 1 berarti 258. Berarti 258 juta. Apakah benar Smartfren-nya 258 juta? Benar. Berarti yang nomor 3 ini benar. Berarti yang ada angka 3-nya benar. Berarti otomatis jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 38. Perhatikan diagram berikut. Kita lihat soalnya dulu. Data di atas merupakan hasil panen cabai rawit hijau milik Pak Dodi. Namun data tersebut tidak lengkap. Beberapa informasi karena sobek. Jika rata-rata hasil selama 5 bulan itu 37, berarti kita kalikan dulu langkah pertama. Rata-rata dikalikan banyaknya bulan ini ya. 7 kali 5 berarti 35, kita simpan 3. 3 kali 5, 15 tambah 3 berarti 18, berarti 185. Dan hasil panen bulan Maret sama April itu naiknya 5. Berarti ini apa itu tadi? Maret.
Ini Maret, berarti ini kalau April, Maret plus 5 gini ya kan. Berarti caranya 185 sama dengan, ini kita tambah semua, berarti ini 35, ini 25, ini belum tahu, dan ini 30. 35 tambah 25 berarti 60, 60 tambah 30 berarti 90, ditambah ini M tambah M berarti 2M plus 5. Berarti 185, ini dikurangi 90, dikurangi lagi itu 5, sama dengan 2M ya. 2M-nya tetap 185 dikurangi 5, 180 kurangi 90 berarti 90. Ini sama aja 2M. Berarti tinggal kalau kita mau cari M, 90 bagi 2 berarti 45. Karena di sini tadi yang ditanyakan bulan apa ya? Maka banyak panen bulan April. Yang ditanyakan April di sini kan M plus 5. M-nya udah ketemu 45, tinggal ditambah 5. 45 tambah 5 berarti 50. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 39. Daftar sebagian usia pemain timnas sepak bola U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kita lihat soalnya. Yang pertama ini modus. Kita lihat yang paling banyak modusnya yang berapa? 21-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 21-nya muncul 5 kali. And then 19-nya kita hitung 1, 2, 3. Hanya 3 ya. Lanjut. Yang 22 kita hitung ada 1 aja. Lanjut di sini 18 ada 1, 2, hanya ada 2. Lanjut yang 20 di sini hanya ada 1. Langkah selanjutnya kita lihat modus yang paling banyak muncul berarti 21 karena muncul 5 kali. Berarti benar nomor satunya, berarti otomatis yang C sama D salah. Berarti antara 3 atau 4. Kita lihat yang mudah aja ya, yang kita cari median. Median usia pemain sama dengan modus pemain. Apakah benar mediannya itu 21? Caranya yang besar sama yang kecil kita coret. Yang paling sedikit ini 18 ya kan. 18-nya ada 2. Berarti yang paling besar kita kurangi 2. Berarti masih 3. Terus 19-nya ada 3. Berarti yang paling besar kita... Oh mohon maaf, salah. Yang paling besar angka 22 ya. Berarti 18 ini sama 22 yang paling besar ya. Berarti di sini ada 1. Berarti masih kurang 1 ini. Apabila kalian nggak paham, boleh juga ditulis seperti ini supaya kalian paham ya. Takutnya kalian nanti nggak paham. Di sini 18-nya paling sedikit angka 18 ya kan, muncul 2 kali. Kita tulis 18-nya 2, 19-nya 3, 1, 2, 3. Kita bisa menggunakan cara ini kalau datanya nggak banyak. Terus 20-nya muncul 1 kali. 21-nya muncul 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, mohon maaf ini 21, dan yang terakhir 22 muncul 1 kali. Tinggal kita coret depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Ini masih ada 2, kita tambah terus dibagi 2. 20 tambah 21 berarti 41, kita bagi 2. Berarti rata-ratanya 20,5. Di sini tadi tertera rata-ratanya sama dengan modus pemain. Modus pemain tadi 21, berarti salah. Harusnya 20,5. Berarti yang ada nomor 4-nya salah, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 40. Dari 320 peserta jalan sehat dalam rangka HUT sekolah disediakan 48 hadiah untuk door prize. Peluang seorang peserta jalan sehat mendapat door prize. Karena tadi 48 hadiah, tinggal 48 dibagi 320. Boleh kita sederhanakan terlebih dahulu, kita bagi 12 berarti 4. 32, oh nggak bisa, mohon maaf. Kita bagi 4 ya berarti ya. 48 bagi 4 berarti 12, 32 bagi 4 berarti 8. 12 bagi 4 masih bisa ya teman-teman ya. 12 bagi 4 berarti 3, 8 bagi 4 berarti 2. 3 sama 20 kita pakai progapet, 3 dibagi 20 nggak bisa berarti 0, 0 kita kurangi. 3 minta 0 atas dikasih koma, 30 bagi 20 berarti bisa 1 kali, 1 kali 20 berarti 20 kita kurangi. 30 dikurangi 20 berarti 10. Tambahin 0, 1, 10 bagi 20 berarti 5. Berarti jawabannya 0,15 yang B.